رب العالمين. الله أكبر 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 الله أكبر. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsin bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahu. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita untuk melaksanakan salat sunat berjamaah Idul Fitri dalam keadaan sehat, dalam keadaan insyaallah mengharapkan ridho Allah, dan semoga situasi Idul Fitri ini selain memberikan kefitrian terhadap batin kita, juga memberikan kefitrian terhadap badan kita sehingga dijauhkan dari virus corona yang hingga saat ini masih mengancam kita. Semoga salawat beserta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Apabila kita melihat tahun Hijriah, sekarang kita memasuki 1 Syawal 1442 Hijriah. Itu menandakan jarak perjalanan kita dengan Nabi Muhammad SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah sudah 1442 tahun. Saat itu Nabi Muhammad berusia 53 tahun. Apabila kita menghitungnya dengan tahun Masehi, maka jarak waktu itu kurang lebih 1399 tahun. Dibandingkan agama-agama lain di muka bumi ini, tentu agama Islam adalah agama yang paling muda. Tetapi kita bisa menyaksikan kemudaannya ternyata yang memimpin dunia. Secara kuantitas dan bahkan dalam persaingan kualitas, umat Islam dimanapun siap bersaing dan bahkan memandang dunia ini sebagai wilayah yang ia harus jaga. Konsep ini di dalam Islam dikenal dengan khalifah. Khalifatullah berarti kita adalah wakil dari Allah. Karena itu betapa berat tugas kita sebagai manusia, karena harus mewakili Allah, karena itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai akidah. Yang pertama, makna fitrah. Barangkali semuanya sudah mengenal fitrah. Fitri itu suci, tapi izinkan dalam khutbah kali ini kami mengutip Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Beliau adalah salah seorang ahli tafsir Quran yang tafsir Al-Maraghinya ditulis 10 tahun lamanya. Beliau mengatakan makna dari fitrah adalah at-tahayu likubul al-haq wa din at-tauhid. Artinya kesiapan mental menerima kebaikan agama yang esa.
apabila kita berkaca pada peristiwa diterimanya ayat pertama oleh Rasulullah, ia membersihkan diri dan dibersihkan diri melalui penjagaan jarak dari realitas sosial dengan cara bertafakur di Gua Hira. Dan Nabi juga diumikan. Itu artinya Nabi sendiri sudah mengalami kefitrahan sebelum menerima ayat suci Al-Quran. Nabi disiapkan mentalnya untuk menerima kebaikan agama, tauhid itu. At-tahayyul liqubul al-haq wa din at-tauhid. Karena itu kita juga sebelum memasuki momen Idul Fitri ini diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib sepanjang 1 bulan penuh. Tentu itu adalah ibadah yang sangat berat, terutama kita sepanjang melaksanakan ibadah itu melatih diri untuk meningkatkan takwa. Dimanapun berada, sembunyi sekalipun di tempat paling gelap, kita tetap dilihat oleh Allah dan takut kepada Allah. Karena itu, memasuki momen Idul Fitri ini, kita diharapkan membawa atau mentransformasikan semangat Ramadan ke dalam bulan-bulan yang lainnya. Kenapa disebut kesiapan mental menerima kebaikan agama yang esa? Kita bisa melihat bahwa pada dasarnya secara fitrawi, secara dasariah setiap manusia memang dilahirkan dalam keadaan bersih dan harus menjaga kebersihannya. Namun karena gangguan hawa nafsu, karena bujuk rayu setan, bujuk rayu iblis, maka kita kadang-kadang mengikuti rayuan hawa nafsu itu. Di luar itu kita juga diserang oleh kekuatan eksternal, dalam hal ini ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Islam dan bahkan merusak Islam. Berapa banyak umat muslim yang membanggakan diri sebagai kaum modernis dan tidak pernah sadar modernisme itu mengandung berbagai macam bahaya. Kita bisa mengenal satu kalimat yang terkenal di dalam modernisme, aku berpikir karena itu aku ada. Di situ tampak bahwa manusia telah menyombongkan diri sejak kurang lebih 500 tahun yang lalu kalau menghitung modernisme, tapi bukan berarti bahwa sejak itu pula manusia berlaku sombong. Sejak zaman Nabi Adam, salah satu anaknya pun sudah berlaku sombong. Setiap zaman, setiap kelahiran Nabi menandakan lahirnya manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu dan menolak kefitrahannya sebagai manusia. Dan kita sekarang ada di zaman modern, di mana segala sesuatunya diatur oleh kebenaran akal. Tentu di dalam agama Islam, selain kita mengenal akal, kita juga mengenal iman. Dan iman sebagaimana dalam sifat wajib Allah juga diterangkan sebagai hal yang tidak masuk akal jika modernisme identik dengan rasionalisme. Iman tidak masuk akal, tetapi ketidakmasukakalan yang justru kita benarkan. Kita bisa melihat adanya Allah atau sifat wujud tidak sama dengan adanya makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berada di satu negara yang berlandaskan falsafah tauhid. Tidak semua umat Islam menyadari hal ini. Bahwa para pendiri negara ini, di antaranya begitu banyak ulama yang bersidang saat pembentukan Pancasila, dan mereka menyadari bahwa umat di negara ini tidak hanya umat muslim. Karena itu, dengan strategi yang sangat cantik menyisipkan kata Esa di dalam ketuhanan. Di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa jelas sekali bahwa Pancasila berlandaskan pada tauhid. Tidak ada agama lain di negara ini yang berlandaskan pada Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, Pancasila merupakan salah satu landasan bagi keberagaman kita di dalam militansi personal kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan sisanya, kalau kita lihat 4 sila lainnya menunjukkan ibadah sosial. Kita lihat kemanusiaan yang di dalam beradab adalah internasionalisme, di mana kita harus memperhatikan manusia dimanapun. Ya. Sebagai khalifah, kita bukan khalifah di tanah Banten, tapi juga khalifah di dunia ini, di bumi ini. Karena itu wajib memperhatikan penderitaan-penderitaan dan berbagai macam perkembangan manusia dimanapun. Demikian juga sila ketiga, kita melihat aspek persatuan.
Dan persatuan dalam Islam dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Dan lebih dari itu kita juga bersaudara dengan dan juga menganggap ada mereka yang non-muslim. Kemudian kita juga mengenal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan menandakan bahwa kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, terutama yang sesuai dengan akidah kita. Dan kelima, keadilan sosial merupakan wujud dari perhatiannya umat muslim, para pendiri bangsa ini pada aspek manusia. Karena itu sekali lagi diingatkan bahwa tidak cukup kita beribadah hanya dengan menyembah Allah, melakukan militansi personal, ibadah di malam hari dengan keras, puasa sembunyi-sembunyi dan lain-lain, kalau akhirnya kita melupakan hubungan kita dengan manusia. Lebih dari itu, kita juga diajarkan untuk memelihara bumi ini. Jadi secara umum kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah, manusia dengan Allah, beribadah antar sama manusia, manusia dengan manusia, dan juga menjaga alam. Karena itu puasa merupakan ibadah vertikal yang kemudian di saat sekarang kita melihat mengaplikasikannya dalam wujud horizontal, terutama setelah kita memasuki saat berzakat. Dan zakat fitrah itu sendiri merupakan ibadah horizontal, tapi pada dasarnya untuk menerima ridho Allah. Karena itu pada suatu hari Nabi Musa ditegur, "Mana ibadahmu untukku?" Kata Allah. Nabi Musa menyerangkan semua ibadahnya. Kata Allah, "Bukan itu." "Yang mana ya Allah?" Kata Allah, "Bantulah umat miskin, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan harta, membutuhkan bantuan." Itulah cara kita dekat dengan Allah. Kita bisa menyadari bahwa puasa bukan untuk Allah dalam arti segala kebaikannya kita sendirilah yang menerima. Kesehatan badan, kesehatan mental kita sendirilah yang menerima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun.